Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, Mas Dika. Selamat sore, Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu dan bersedia menjadi narasumber untuk wawancara tugas dari mata kuliah psikologi klinis. Eh, Sebelum ke wawancara, saya mau memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah yang bilang eh, tidak kenal maka tidak nyaman. Oke. Eh, Perkenalkan, saya Rifki Kurnia Rahman Faiz, bisa dipanggil dengan Rifki. Terus saya mahasiswa psikologi Islam dan sekarang masih semester 3. Alamat saya di Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Terus sekarang saya domisili di pondok pesantren. Nah, terus untuk Mas Dika itu saya persilahkan untuk perkenalkan diri, alamat, terus kesibukannya apa. Ya, perkenalkan Mas, nama saya Muhammad Putra Nadika Joko Susuluh. Bisa dipanggil Nadika atau Putra atau Joko bisa. Saya sebagai juga mahasiswa prodi psikologi Islam, ya juga sama di Universitas Islam Negeri Salatiga. Alamat saya Tingkir Tengah Salatiga, asli Salatiga, tetapi domisili saya di pondok pesantren di pondok. Jadinya saya tuh pulang kampus tuh nggak di rumah, domisilinya itu di pondok. Jadi kesehariannya itu anunya di pondok itu, Mas. Dah. Berarti kesibukannya belajar terus ya, Mas? Ya, kalau kesibukan itu bisa dikatakan ya bisa jadi gitu, Mas, tapi nggak harus itu sibuk terus, enggak, tapi ya ada apa sih itu namanya, rehat-rehat yang tidak terlalu sibuk lah intinya. Kalau boleh tahu, Mas Dika ini sebelum kuliah itu lulusan dari mana? Oh, saya itu lulusan dari SMK, Mas, SMK. Jadi Mas, enggak di SMA. Berarti masuk di prodi psikologi Islam dari awal sampai sekarang itu mesti banyak kendala ya, Mas, dari SMA. Ya gini, Mas, mau cerita sedikit ya, Mas, ya. Ya seaslinya itu tuh saya mau pertama masuk prodi psikologi Islam itu enggak kebayang, Mas. Ya kayak pemikiran tuh enggak pengen masuk prodi itu jadi pertamanya. Terus langsung ya intinya pertama itu saya nggak pengen kuliah, Mas. Pengennya itu ya mondok doang, nyalaf. Jadi nggak sama kuliah. Karena orang tua saya, itu kayak memaksa saya untuk kuliah. Jadi karena orang tua saya masih mampu, intinya masih mumpuni untuk membiayai saya, jadi saya terpaksa untuk kuliah. Lah demi sedikit melakukan itu, ya pertama pendaftaran itu saya Mas, ndak di psikologi Islam. Pertama itu prodi apa ya, Mas, ya, PAI, prodi PAI, sama prodi satunya apa lupa satunya, Mas, pokoknya ya ada agama gitu loh, Mas. Jadi kalau kan karena saya itu berbasis itu ya berbasis pondok, jadi kalau di psikologi Islam itu kayak pertamanya nggak minat, langsung saya itu dari orang-orang itu diomong-omongi kayak gitu, masuk prodi psikologi lain, katanya gini-gini seru apa gimana, kayak jadi saya ada yang bisik-bisik itu jadi tertarik karena ceritanya itu seru. Dari pandangan sebelum saya masuk itu kayak apa ya, Mas, ya, penasaran kayak itu contohnya sama
mendeteksi orang gila gitu loh Mas lah. Jadi saya pengen pengen gitu. Jadi itu langsung saya mendaftar di psikologi, langsung itu langsung selanjutnya alhamdulillah ya itu masuk di psikologi Islam. Jadi pertama niatan itu enggak di itu di prodi psikologi Islam. Jadi ya lumayan kaget lah karena jurusan saya itu SMK. Ya. Nah SMK itu kan kejurusan ya Mas ya, kejurusan, jadi enggak terlalu dengan apa itu prodi psikologi kan enggak ada apa enggak ada kaitannya. Di SMK ambilnya jurusan apa? SMK jurusanku teknik audio video atau disebut juga elektronika, yang tek mesin koyo gitu Mas. Gitu pokoknya. Jadi kayak ke jurusan psikologi kan tidak ada Mas. Ya. Berarti setelah mengampu di prodi psikologi ini kan basic dari SMK kan ke alat-alat elektronik, tapi masuk ke psikologi kan kejiwaan manusia ya Mas. Terus selama perkuliahan sampai sekarang Masnya itu pernah stres atau depresi tentang tugas-tugas dari dosen apa enggak? Ya gini Mas, cerita sedikit. Ya pertama saya masuk di prodi psikologi Islam dari semester 1 itu ya kaget Mas, sumpah kaget, sangat kaget sekali. Ya contohnya itu karena saya enggak Mas, pertama enggak berbasis, misal saya SMA ya. SMA kan enggak ada ya namanya pelajaran apa itu? Biologi, fisika atau dan lain-lain, itu kan masih banyak. Kalau SMK kan kejuruan. Jadi dengan dikaitkan dengan prodi psikologi Islam itu membahas apa itu teori dan berbagai macam penyakit. Nah, kalau SMA tidak ada kaitannya, jadi itu Mas, sangat kaget. Ya contohnya ada tugas, pertama ada tugas itu bikin makalah, nggak tahu gimana caranya, nggak tahu, SMK belum diajari, dari awal belum tahu caranya membuat makalah, langsung dari situ disuruh apa itu ngetes kayak gitu, penyakit apa teori itu kan. Nah kalau di SMK nggak ada penjelasan Mas, maksudnya kalau di SMK kan sudah ada kaitannya gitu. Nah jadi kayak pemikiran itu dari nol Mas, sumpah saya nggak bisa, dari nol. Jadi kaget, pikiran jadi stresnya ya gitulah Mas intinya. Jadi kayak apa ya, kesusu Mas pikirannya Mas. Pusing gitu Mas gitu. Terus Mas Dika itu kalau stres atau pusing untuk penyaluran stresnya itu healingnya ngapain Mas? Misal kalau lagi stres, lagi pusing-pusingnya, pelampiasan untuk biar tidak biar stres itu hilang lah, healing atau dolan-dolan, jalan-jalan. Nah biasanya Mas Dika emang ngapain kalau lagi pusing-pusingnya sama tugas? Ya pada saat stres-stresnya ya Mas ya itu ya saya mengambil alih pulang ke rumah Mas. Ya ibarat gini ya Mas ya, itu kuliah itu masih masuk lah, tetapi pondok kan kalau sudah punya surat izin untuk pulang kan, tapi lebih enak Mas. Jadi kalau pusing saya gitu Mas, langsung terjunnya itu ke rumah. Jadi rehatnya di rumah, nggak di pondok gitu. Nah kalau saya jadi bisa dikatakan juga itu, bisa dikatakan ya juga healing ya, main-main kemana kayak gitu. Tapi yang seseringnya itu Mas pulang ke rumah. Nah, jadi kan kayak nggak ada beban di pondok, sudah ya penting kan itu ada surat izin dulu dari pondok, udah boleh pulang. Ibarat ya kampus belum libur, tapi kan udah mendingan gitu Mas, memikirkan ini 1-2 gitu. Jadi enggak
satu pemikiran langsung dua gitu loh Mas. Jadi pemikirannya hanya di kuliah saja, kalau saya sudah stres gitu. Berarti eh, kalau urusan pondok sama kampus sama Mas Dika itu sering beratan mana kalau menurut Mas Dika? Kalau keberatan itu sumpah keberatan dia Mas, kampus Mas. Ya itu karena kaget Mas. Kalau pondok kan saya sudah, Dari awal. ya dikatakan sudah 6 tahun. Oh, Jadi pondok itu kayak saya tuh biasa-biasa aja. Bahasa kerennya itu apa Mas? sudah Terbiasa. sepuh. Nah, ya intinya gitu, sepuh lah. Sudah tidak ada apa itu urusan apa-apa, nah maksudnya tidak ada halangan kalau di pondok. Tapi kalau di hidup mahasiswa atau kampus itu sangat Mas, sangat ada masalah banyak. Karena ya itu kan kaget Mas, semua itu kaget. Jadi ya pertama itu internet itu kan hanya di lingkup apa itu pondok, apa itu pergaulan. Ya cuma teman-temannya kan ada yang gini biasa pergaulan gini, kan langsung ke terjun ke apa itu, terjun keluar langsung kan langsung jadi kayak kaget Mas. Kayak gini ya, ada orang yang kayak gini ya sebelumnya. Jadi menemukan yang kayak gini, orang-orang sing kok aneh-aneh gitu. Jadi bisa memosikan itu harus gimana saya ini, jadi bisa ngerti juga. Ya ada positifnya ada negatifnya lah Mas. Mungkin untuk Masnya dari saya cukup, dari saya pertanyaan mungkin cukup segitu. Terus untuk saran dari saya ya Mas, Ya. depannya itu kan ini juga baru semester 3. Nah, Masnya itu kalau ada kesulitan di hal kampus, bisa dibicarakan dengan kakak tingkat. Terus tuh depannya saya hanya mau mengatakan tetap semangat ya Mas. Iya. Karena apa, kita tahu ilmu itu di atas segala-galanya. Iya. Orang berilmu bisa menjamin masa depan. Jadi tetap semangat di pondok atau di dunia perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih karena Mas Dika ini sudah mau diwawancarai oleh saya dan menyempatkan waktu, tidak terlalu lama, tapi dengan Mas Dika menyempatkan waktu, saya sudah terlaksana dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Iya. Mungkin dari saya cukup sekian, itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.